Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Muhammad Rizky. Saya adalah dosen program studi akuntansi di Universitas Teknologi Sumbawa. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 yang berjumlah 3 SKS. Pengantar Akuntansi 1 adalah mata kuliah yang membahas tentang pengertian umum laporan keuangan dan analisis keuangan. Mata kuliah ini berfokus pada pentingnya informasi akuntansi dan laporan keuangan sebagai media pelaporan untuk pengambilan keputusan suatu entitas atau organisasi. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah: pertama, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi, siklus akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan, serta analisis laporan keuangan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap jujur, luhur, dan setia dalam menjalankan profesi serta pekerjaannya. Yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kelima, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian yang keenam, mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan berterima umum. Adapun kemampuan akhir tiap pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 ini adalah: mahasiswa mampu menganalisis transaksi pada perusahaan jasa khususnya menjurnal transaksi. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan posting jurnal ke buku besar dan membuat neraca saldo. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian pada perusahaan jasa. Yang keempat, mahasiswa mampu menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa, khususnya membuat kertas kerja dan laporan keuangan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa, khususnya membuat jurnal penutup. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis akuntansi untuk perusahaan dagang. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis pencatatan transaksi perusahaan dagang dengan metode perpetual. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis pencatatan transaksi perusahaan dagang dengan metode periodik. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengimplementasikan posting jurnal ke buku besar dan membuat neraca saldo pada perusahaan dagang. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu membuat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan kertas kerja pada perusahaan dagang. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang, khususnya membuat laporan keuangan. Dan yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang, khususnya membuat jurnal penutup. Adapun materi pembelajaran yang akan diajarkan pada materi kuliah Pengantar Akuntansi 1 ini adalah: 1. Gambaran umum akuntansi dan struktur dasar akuntansi. Yang kedua, analisis transaksi pada perusahaan jasa. Yang ketiga, posting jurnal ke buku besar dan membuat neraca saldo. Yang keempat, pencatatan kertas kerja dan laporan keuangan. Yang kelima, siklus akuntansi perusahaan jasa, membuat jurnal penutup. Yang keenam, akuntansi untuk perusahaan dagang. Yang ketujuh, pencatatan transaksi perusahaan dagang dengan metode perpetual. Yang kedelapan, pencatatan transaksi perusahaan dagang dengan metode periodik. Yang kesembilan, posting jurnal ke buku besar dan membuat neraca saldo pada perusahaan dagang. Yang ke-10, proses penyesuaian pada perusahaan dagang. Yang ke-11, laporan keuangan perusahaan dagang. Yang ke-12, siklus akuntansi perusahaan dagang dan membuat jurnal penutup. Adapun referensi utama untuk mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 adalah Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia berbasis PSAK terbaru pada tahun 2019, yaitu bukunya Warren Reeves. Yang kedua, buku dari Harry S.A. 2018 yang berjudul Pengantar Akuntansi, serta materi pendukung lainnya yang berhubungan dengan Pengantar Akuntansi 1. Kemudian, adapun metode kuliah yang saya gunakan dalam mengajar adalah: pertama, ceramah. Yang kedua, diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, case-based learning. Dan yang keempat, project-based learning. Untuk asesmen atau penilaian dalam mata kuliah ini adalah: pertama, bobot presensi sebesar 10%. Yang kedua, bobot tugas 10%. Yang ketiga, bobot kuis sebesar 10%. Yang keempat, keaktifan 15%. Yang kelima,
bobot nilai ujian tengah semester atau UTS sebesar 25%. Yang keenam, bobot nilai ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai mata kuliah pengantar akuntansi 1. Sekarang, mari kita simak praktek micro teaching pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 melalui Zoom meeting berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Baik semua kan? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya, baik. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan transaksi dan jurnal. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu akuntansi, bagaimana siklus akuntansi itu ada berapa jenis ya. Kemudian persamaan dasar akuntansi. Nah, pada pertemuan kedua ini ya, kita akan membahas mengenai transaksi dan jurnal. Nah, transaksi dan jurnal ini tentu adik-adik semua sudah biasa ya mendengar yang namanya transaksi. Tapi kalau jurnal mungkin ada beberapa yang sudah mendengar, ada juga beberapa yang belum pernah mendengar. Jadi langsung saja kita ke materi ya. Oke, sebelum itu ya, sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita mengisi ya motivasi dulu ya dengan kata-kata dari seorang tokoh Islam ya, tokoh besar Islam, salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. Nah, ini beliau adalah Umar bin Khattab ya. Jadi kita harus meraih ilmu ya, meraih ilmu, belajar untuk tenang dan sabar. Jadi belajar itu tenang dan sabar adik-adik sekalian. Jangan sampai belajarnya was-was. Kayak sistem kebut semalam, besoknya ujian, belajarnya malam ini gitu. Nah, itu bukan tenang, bukan sabar ya, tapi was-was itu. Biasanya sesuatu yang dilaksanakan terburu-buru bisa jadi hasilnya kurang baik gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, tentu adik-adik pernah melihat di sini ada beberapa persamaan dasar akuntansi. Nah, ini semua yang memang akan kita pelajari hari ini karena ini juga merupakan dasar dari mata kuliah akuntansi. Kalau pondasinya sudah baik, ya, maka insya Allah akuntansi keuangan lanjutan, akuntansi keuangan menengah, ya, akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan lanjutan akan lebih bisa dimengerti karena memang pondasi itu penting, ya. Nah, persamaan dasar akuntansi itu apa, ya? Persamaan dasar akuntansi itu mungkin adik-adik pernah mendengar ya, aktiva sama dengan pasiva, atau aset sama dengan utang plus modal, ya. Dari sisi aktiva disebut sisi debit, dari sisi pasiva disebut sisi kredit. Kenapa kayak gitu? Nah, di sini ada dijelaskan di sini ya. Di tabel ini ada aktiva ya, ketika sebuah aktiva bertambah, maka dia akan ada di posisi debit. Ketika aktiva itu berkurang, maka dia akan ada di sisi kredit. Begitu juga dengan pasiva. Ketika pasiva bertambah, dia akan di sisi kredit. Ketika pasiva berkurang, dia akan di sisi debit. Kita fixkan dulu, debit itu sebelah kiri ya, kalau dari jurnal, dan kredit itu sebelah kanan. Di sini kalian harus pahami dulu. Saya contohkan. Ada yang tahu aktiva ada apa aja di sini? Mungkin sudah pernah mendengar aktiva, contoh aktiva lancar. Wahyu mungkin? Kas, Pak. Oke, kas. Nah. Kas. Oke, kita contohkan kas. Kas ini saya contohkan. Wahyu ya membeli sampo, membeli sampo. Saya contohkan beli sampo. Harga samponya 20.000. Wahyu membeli sampo 20.000. Apanya yang berkurang? Wahyu punya uang 20.000. Berarti kasnya Wahyu yang berkurang 20.000. Berarti ketika kas berkurang, dia akan di sisi kredit. Apanya yang bertambah? Berarti perlengkapan atau pembelian sampo. Berarti pembelian sampo pada kas. Nah, itu contoh awalnya ya. Nanti kita akan pelajari. Baik, saya lanjutkan.
Nah, dalam proses keuangan tentu ada terjadinya transaksi karena memang dalam siklus akuntansi yang pernah kita pelajari kemarin ada analisis ada transaksi, kemudian analisis bukti transaksi, kemudian kita berubah atau kita ringkaskan ke dalam jurnal, ya. Nah, di sini transaksi itu apa? Transaksi adalah merupakan suatu peristiwa atau kejadian, ya, yang menyebabkan terjadinya perubahan aliran ekonomi dalam sebuah entitas bisnis atau organisasi. Nah, jadi kalau adik-adik semua itu melakukan transaksi, berarti transaksi itu ada peristiwa atau kejadian. Ada yang tahu nggak bukti transaksi itu seperti apa? Ila mungkin? Ila? Bukti transaksi? Coba Ila. Iya, Pak. Tahu nggak contoh bukti transaksi? Kalau melakukan transaksi keuangan, misalnya Wahyu membeli sampo tadi. Nah, sampo didapat, Wahyu sudah membayar uangnya, membayar biaya samponya, harga samponya tadi. Kira-kira bukti transaksinya apa contohnya? Gini deh Pak, contoh di m-banking deh Pak, misalnya kita mau beli perusahaan. Jadi kan nanti ada muncul bukti transaksinya yang kita gunakan sebagai bukti ke teman kita bahwa pulsa itu sudah masuk. Gitu. Oke, kalau Ila membeli sesuatu di toko, saya contohkan toko Indomaret aja, gitu ya. Membeli sesuatu, apanya yang biasa diminta? Resi atau struk pembelian. Bahkan saking pentingnya ya, bukti transaksi ini, pernah lihat nggak di Indomaret atau Alfamart ya, itu kalau tidak diberikan struk pembelian, maka akan barang belanjaannya digratiskan. Saking pentingnya bukti transaksi karena memang bagi pembeli maupun penjual bukti transaksi ini sangat penting. Saya contohkan misalnya Wahyu disuruh pergi belanja oleh ibunya misalnya harga samponya 30.000 tapi Wahyu bilang 50.000. Nah, ini bisa jadi disalahgunakan ya, bisa jadi akan ada kecurangan di sini ya, akan merugikan salah satu pihak. Jadi ini bisa agar bisa ditelusuri lah bukti-buktinya ya. Jadi bukti transaksi itu penting ketika kita akan menganalisis transaksi. Bisa di-mute dulu. Ini Tiara sama Yuyun, tolong di-mute dulu. Baik, saya lanjutkan ya. Di sini ada namanya analisis transaksi. Nah, analisis transaksi merupakan suatu proses ya untuk memeriksa dan mengidentifikasi setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Jadi, transaksi ini ada bukti transaksinya dan itu kita analisis. Untuk apa dianalisis? Agar bisa kita ketahui posisi akun-akun apa saja yang akan kita pindahkan ke dalam jurnal. Nah, jurnal ini sebenarnya untuk apa gitu ya? Bayangkan ya kalau kalian menulis, kan kalian untuk mencatat sebuah transaksi gitu ya. Panjang banget gitu dan membutuhkan buku atau tempat yang space yang lebih besar gitu ya. Contohnya begini. Tanggal 1 Maret Wahyu membeli sampo di Indomaret sebanyak atau seharga 30.000. Bayangkan kalau kalian tulis itu di dalam buku kalian. Setiap kejadian yang atau transaksi keuangan yang dilakukan terus dicatat ke dalam buku besar atau ke dalam buku, bukan buku besar ya, ke dalam buku gitu ya. Berapa banyak space yang dibutuhkan setiap transaksi dari setiap kejadian itu ya. Satu hari misalnya terjadi 20 transaksi. Besoknya terjadi 30 transaksi. Nah, itu banyak banget. Jadi, maka perlu dilakukan penjurnalan namanya ya. Penjurnalan ini adalah meringkas transaksi tadi agar lebih mudah dipahami dan space-nya lebih sedikit di buku gitu ya. Jadi lebih gampang ya. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu contoh akun-akun di perusahaan jasa. Karena ini kita berbicara mengenai perusahaan jasa dulu ya, baru perusahaan dagang gitu ya. Nah, di sini ada perusahaan jasa aktiva dan pasiva. Kalau aktiva, aset lancarnya itu kas gitu ya, piutang usaha, perlengkapan, kemudian pendapatan itu dibayar di muka, pendapatan itu biaya dibayar di muka ya. Kemudian aset tetap itu ada peralatan, mesin, bangunan, tanah, dan kendaraan. Di pasiva ada utang lancar atau jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal
Itu ada modal pemilik dan Prive. Sampai sini ada yang bertanya nggak mengenai aktiva dengan pasiva ini? Ada yang tahu nggak ada apa itu utang utang lancar dulu, jangka pendek? Coba Ayu. Saya Pak, Oke, tahu nggak utang jangka pendek itu apa? utang jangka pendek itu utang yang masa ininya di bawah 1 tahun, Pak. Oke, contohnya? Hmm, Utang usaha. Saya contohkan utang usaha ya. utang usaha, Nah, utang bank juga, Pak. Utang kalau bank. utang bank itu masih dalam jangka panjang. Biasanya gini, utang jangka pendek itu cenderung dia nominalnya itu lebih rendah gitu ya. Dan masa pembayarnya itu di bawah 1 tahun. Oke, Ayu? Ya, Pak. Oke. Saya lanjutkan, kalau utang jangka panjang tadi bank ya, utang jangka panjang itu bank. Nah, yang menarik itu kenapa dikatakan aset lancar? Saya langsung ke aktiva juga, ke aktiva ya. Kenapa dikatakan aset lancar? Ada yang tahu? Oke. Aset lancar dikatakan aset lancar biasanya kalau bahasa kerennya itu liquid ya. Jadi dia bisa diuangkan lebih cepat daripada yang aset tetap. Ya contohnya kas kan langsung ada uangnya tuh, langsung bisa dicairkan gitu ya. Sama kayak piutang kan lebih cepat gitu ya. Nah, kalau aset tetap itu kayak peralatan, mesin, bangunan, itu kalau bayangkan kalau kita menjual atau kita mencairkannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Karena memang dia juga perlu dilakukan penyusutan atau depresiasi, dihitung depresiasinya ketika digunakan untuk proses produksi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita baru masuk ke jurnal umum sekarang. Nah, jurnal umum itu apa sih? Mungkin ya, masih ada adik-adik sekalian yang masih belum paham mengenai jurnal umum atau baru mengetahui gitu ya. Jurnal umum adalah buku besar yang mencatat seluruh transaksi keuangan bisnis dalam urutan kronologis. Jadi, transaksi-transaksi tadi diurutkan berdasarkan tanggal kejadiannya. Mungkin adik-adik pernah lihat 1 Maret kas pada misalnya kas pada pendapatan. Kas bertambah, pendapatan bertambah gitu ya. Jadi 1 Maret Tuan Wahyu misalnya memberikan mendapat pendapatan jasa ya atas jasa yang telah dihasilkan atau atas jasa yang telah diberikan sebesar 20 juta. Berarti kas pada pendapatan ya. Kalau diberikan jasa. Ini berbeda ya antara jasa dengan dagang nanti ya. Tapi kita belajar dulu mengenai jasa yang lebih simpel gitu ya. Misalnya jasa servis, ya, jasa pelayanan dokter gigi bisa jadi gitu ya. Nah, itu dihitung jasanya. Dan atas jasa yang dilakukan itu maka dia mendapatkan pendapatan. Kemudian itu di jurnal gitu. Karena kalau transaksi tadi seperti saya katakan, kalau kita menulis transaksi itu panjang. Kejadian itu panjang banget ya. Bayangkan tanggal 1 Maret kita lakukan memberikan pelayanan dan pelayanan tersebut diberikan jasanya sebesar 2 juta misalnya. Nah, itu panjang. Maka kita akan melakukan peringkasan di bagian penjurnalan ya. Nah, prinsip-prinsip dasar penjurnalan itu ada apa aja? Di sini melakukan atau pengidentifikasian bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan ya. Kemudian identifikasi akun-akun yang berubah dan sifatnya sifat perubahannya. Kemudian menetapkan untuk mendebet atau mengkredit akun yang terkait dengan transaksi. Nah, tadi posisi ini kita fikskan dengan persamaan dasar akuntansi tadi. Ketika aktiva berkurang, ingat, aktiva berkurang tadi ada aktiva lancar, ada aktiva tetap ya. Ketika aktiva ini berkurang, maka posisinya dia di kredit. Ketika aktiva ini bertambah, maka posisinya itu di debit. Tolong adik-adik pahami semua ya. Kalau pasiva, ketika pasiva berkurang di mana? Ada yang tahu? Pasiva berkurang di mana? Debit. Kalau pasiva bertambah berarti di kredit. Oke. Kita fixkan di situ ya. Alhamdulillah adik-adik ada yang sudah belajar ya, sudah tahu gitu ya. Karena memang ini penting sekali ketika kita akan melakukan penjurnalan.
Saya lanjutkan. Nah, kita langsung ke contoh soal. Ya, karena memang akuntansi itu merupakan ilmu menghitung gitu ya, mencatat transaksi dan kita menghitung, maka perlu kita lakukan yang namanya menghitung contoh soal atau menganalisis contoh soal. Ya, kita nggak bisa menerka-nerka seperti mata kuliah lainnya gitu ya. Di contoh soal ini, kalian adik-adik boleh melihat, mencontohkan ya, nanti ada tugas juga gitu ya, dengan dasar dari contoh soal ini. Nah, contoh soalnya di sini kita lihat ya, ada kasus di sini. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada Firman Taylor selama bulan Maret 2022. Ya, buatlah jurnal umum yang sesuai dengan transaksi yang terjadi. Jadi Pak Firman Taylor ini dia baru buka usaha jahit kayaknya ya. Taylor ya. 1 Maret Tuan Firman menyetorkan 35 juta sebagai modal awal di rekening bank atas nama Astuti Taylor ya. Jadi mungkin istrinya ya. Itu. 12 Maret Tuan Firman membeli tanah seharga 30 juta secara tunai. Kemudian 23 Maret Tuan Firman membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 2.350.000. Kemudian 29 Maret Tuan Firman menerima honor sebesar 9.500.000 atas jasa yang telah diberikan. Kemudian 30 Maret membayar kepada kreditur sebesar 850.000 atas transaksi tanggal 23 Maret tadi. Oke, sekarang kita lihat bagaimana jurnalnya. Nah, pada tanggal 1 Maret ya, ketika Tuan Firman menyetor modal, ya, menyetor modal di sini ya, dia menyetor modal 35 juta. Dari cash-nya dia, menyetor modalnya ke perusahaannya dia sebesar 35 juta. Berarti modalnya bertambah apa berkurang? Ada yang tahu? Yuyun, coba Yuyun. Saya Pak, modalnya bertambah. Modal kan ada di posisi pasifa ya. Berarti ketika modal bertambah, maka dia berada di kredit. Bagus. Oke. Ketika modal bertambah, dia akan di posisi kredit. Nah, gitu juga dengan kas. Kasnya, dia kan menyetor ke modalnya sendiri gitu ya. Jadi kas tetap berada di posisi debit sebesar 35 juta. Berarti kas pada modal sebesar 35 juta. Oke. Sekarang kita lihat di transaksi selanjutnya. 12 Maret, Tuan Firman membeli tanah seharga 30 juta secara tunai. Ya. Tunai. Berarti ketika kita membeli tanah, kita menggunakan, ini tunai ya, ketika kita membeli tanah secara tunai, kita menggunakan kas kita untuk membayar. Kalau kas berkurang, kas ini kan posisi aktiva. Ketika kas berkurang, dia akan berada di posisi Wahyu? Kredit. Oke. Ini ya. Ini dong Wahyu. Oke, benar, kredit. Berarti 30 juta di kredit. Tanah ya. Tanah ini posisi apa? Posisi aktiva kan? Nah, tanah itu bertambah. Kenapa dia posisi debit? Ketika tanah bertambah, berarti dia akan di sebelah debit karena dia merupakan posisi karena dia merupakan aktiva. Oke. Kemudian ke transaksi selanjutnya kita bahas lagi. Tanggal 23 Maret Tuan Firman membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 2.350.000. Jadi bahan habis pakai ini mungkin ya digunakan untuk keperluan servisnya dia. Ya, jadi dia belikan secara kredit. Yang namanya kredit berarti itu utang ya. Nah, di sini kita lihat yang namanya utang itu di bagian pasifa. Ketika utang bertambah, otomatis dia akan berada di posisi kredit. Oke. Kemudian yang namanya perlengkapan tadi kita lihat dia berada di posisi aktiva lancar. Nah, berarti ketika dia bertambah, kan kita membeli sesuatu, otomatis perlengkapan kita bertambah. Ya, walaupun itu secara utang, karena sudah diterima kan. Nah, perlengkapan kita bertambah, maka dia akan berada di posisi debit, karena dia termasuk dalam ranah aktiva. Oke. Kemudian kita lanjut ke Maret 29 ya. Tanggal 29 Maret, Tuan Firman menerima honor ya atas jasa yang diberikan ya. Ini kayaknya honor atau pendapatan ya, sebesar 9.500.000 atas jasa yang telah diberikan. Nah, kita lihat ketika diberikan sesuatu uang atau cash ya. Ketika cash kita bertambah, berarti cash itu kan termasuk posisinya aktiva. Aktivanya bertambah, maka cash ini akan berada di posisi debit. Oke. Nah, yang namanya pendapatan
pendapatan itu adalah termasuk dalam ranah pasifa. Pasifa. Ketika pasifa bertambah, maka dia akan di posisi Kredit. Oke, ini dia yang memang menjadi perhatian kita ya. Hati-hati, kas, pendapatan, biaya, modal, dan lain sebagainya. Ya, kalau pendapatan bertambah, maka dia dikredit. Kas bertambah, maka dia di debit. Begitu juga yang lainnya, yang selama kalian tahu posisi dari mana aktiva, mana pasifa. Makanya saya tekankan lagi, kalian tidak boleh lupa ya, harus memahami mana yang termasuk aktiva lancar, aktiva tetap, mana yang termasuk pasifa. Ya, jangan sampai lupa. Kemudian di akun yang terakhir di tanggal 30 Maret ya, membayar kepada kreditur sebesar 850.000 atas transaksi tanggal 23. Ini ada membayar 2.350.000, berarti dia membayar. Ketika membayar utang, ya, utangnya itu karena utang ini di posisi pasifa. Utang berada di posisi pasifa. Pasifa. Oke. Kita fixkan dulu. Ketika pasifa berkurang, dia akan berada di posisi debit. Nah, berarti karena utangnya berkurang, dia akan berada di posisi debit. Nah, dia akan berada di posisi debit. Otomatis 850.000 ini dia berada di posisi debit. Karena kita membayar, ya namanya kas, ya, pakai kas gitu ya, pakai uang tunai gitu ya. Berarti kas kita berkurang. Dia akan berada di posisi kredit. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tanyakan? Aman berarti ya? Mini? Aman, Pak, aman. Oke, alhamdulillah aman. Siap. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, karena tadi itu contoh, maka sekarang ada tugas ya. Tugas dan referensinya bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini link tugasnya saya pakai Quiz Gecko ya. Dia dalam bentuk pilihan ganda. Nanti bisa diklik linknya, maka akan menuju ke kuisnya ya. Itu bisa langsung diisi di sana, nanti skornya bisa ketahuan langsung. Nah, kemudian di sini adik-adik, karena memang ini perkuliahan kita ya, agak singkat gitu ya. Jadi bisa adik-adik melihat video ya, atau memutar video di YouTube. Ini ada linknya, kebetulan saya sendiri sebagai pemateri dan sebagai pengisi suaranya, dan ini juga channel YouTube saya ya adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa memutar berulang kali, dan saya minta tolong di tugas yang kedua ini juga ada rangkum materi video. Jadi adik-adik saya minta tolong untuk merangkum apa isi dari video ini. Videonya nggak lama ya, sekitar 3 menitan. Jadi bisa dibuat ya sekitar 1 atau 2 paragraf saja gitu ya. Apa aja rangkuman dari isi video itu. Nah, hal ini dilakukan agar materi kita ya, agar pembahasan tentang pengantar akuntansi 1 ini, terutama di transaksi dan jurnal umum ini, lebih dapat dipahami oleh adik-adik semua. Karena memang sesuatu yang terus diulang, sesuatu yang terus dilihat itu akan familiar. Ketika dia terasa familiar, maka dia akan mudah untuk dipahami. Ya, oke. Sebelum saya akhiri ya, ada pertanyaan nggak mengenai materi ini dari awal sampai akhir tadi? Ada? Tidak Gila? ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Oke, berarti berarti saya rasa semuanya paham ya. Kalau memang belum paham, nanti bisa melihat link di video di YouTube ini. Banyak di channel saya ya, banyak video-video tentang akuntansi ya di sana. Baik itu buku besar, jurnal umum. Buku besar nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Mohon dipersiapkan ya, mungkin bisa ditonton dulu biar ada gambaran. Jadi ketika kita bertemu nanti, adik-adik bisa segera memahami apa yang akan diajarkan di materi buku besar tadi, ya, sehingga lebih gampang gitu loh diserap, ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Semoga ilmu kali ini bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Dan insya Allah minggu depan ya, pertemuan selanjutnya kita akan memasuki ranah materi buku besar, di mana kita akan memposting jurnal tadi ya ke buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Nah, nanti kita akan membicarakan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum. Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.